Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para pemirsa channel Sifa Assalam dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini, pemirsa, saya akan membawakan tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim adalah awal dari bacaan surat Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Fatihah. Pertama yang dicantumkan di situ adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita kutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kullu amrin dibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdar. Setiap perkara yang mempunyai nilai kebaikan itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apabila pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai nilai kebaikan tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar. Barang siapa memulai pekerjaan-pekerjaan baik seperti pekerjaan-pekerjaan rumah, pekerjaan-pekerjaan di luar, kita berangkat bekerja, makan, minum, itu pun pekerjaan baik, pemirsa. Apabila tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka suwung, kosong, tidak ada barokahnya, pemirsa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah akan kita bahas tentang Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di dalam Bismillahirrahmanirrahim tersebut terkandung fadilah, faedah yang sangat agung sekali, yang banyak sekali faedahnya, pemirsa. Pertama akan kita bahas dulu apa sih arti Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Kalau kita kenal, kita buka-buka Al-Quran terjemahan, kita buka-buka Juz Amma terjemahan, dimanapun kita buka-buka internet, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik, kita akan menjabarkan makna atau arti dari Bismillahirrahmanirrahim tersebut dengan lebih mendalam, pemirsa. Dengan lebih mendalam, yaitu kita yang mendalam itu adalah kita mengkaji di pondok pesantren, pemirsa. Di pondok pesantren biasanya ngajinya kitab gundul, tidak ada harokatnya di situ, dan artinya pun lebih luas, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji isun kelawan nyebat asmani Allah, sifati Allah ar-Rahmani kang welas asih maring si mukmin lan si kafir ing dalam dunia. Ar-Rahimi tur kang welas asih maring si mukmin belaka ing dalam akhirat. Mari kita jabarkan ini lebih dalam artinya, yaitu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang Maha welas asih, yang Maha Pengasih kepada mukmin dan kafir di dalam dunia. Jadi orang mukmin dan orang kafir itu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dunia, pemirsa. Jadi kasih sayangnya Allah di alam dunia itu merata. Jadi Allah tidak memilah-milah. Kasih sayang itu buat orang Islam saja, buat orang beriman saja, orang kafir tidak. Tidak seperti itu, pemirsa. Tapi baik itu kafir, baik itu muslim, semua mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia. Kenapa Allah? Karena Allah sifatnya adalah Rahman. Gitu. Kenapa merata? Karena semua makhluk Allah, pemirsa. Baik itu orang kafir, baik itu orang Islam, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
Allah itu tidak memilah-milah mau itu orang kafir, mau itu orang Islam. Semua mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Karena Allah itu adalah Tuhannya manusia. Kita lihat di dalam surat An-Nas ayat ketiga, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ayat ketiga dalam surat An-Nas, ilahin nas. Bahwasannya Allah itu adalah Tuhannya manusia, pemirsa. Jadi di situ tidak dicantumkan ilahil muslimin, ilahil mu'minin, tidak. Tapi ilahin nas adalah Allah adalah Tuhannya manusia. Baik itu Islam ataupun bukan, itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, semua berhak mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh berprinsip bahwasannya orang Islam, orang beriman rezekinya gede. Orang yang tidak beriman, orang yang bukan Islam rezekinya kecil. Tidak, pemirsa. Tidak seperti itu cara Allah. Tapi semua merata semua mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Tuhannya manusia, bukan Tuhannya orang Islam saja. Agama manapun, asal itu manusia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, pemirsa. Kita jangan bertanya-tanya, kenapa sih kita orang Islam yang rajin mengerjakan sholat rezekinya sedikit, mereka yang tidak beriman, mereka yang kafir rezekinya gede. Jangan bertanya-tanya seperti itu, pemirsa. Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau urusan duniawi itu syariatnya diserahkan kepada manusia. Siapa yang rajin, siapa yang pintar, siapa yang hebat dalam mencari rezeki, dalam mencari duniawi, maka Allah kasih sesuai dengan syariatnya. Walaupun kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi untuk urusan duniawi, untuk urusan bisnis kita males-malesan. Yaitu tergantung sesuai syariat kita dalam mencari rezeki, pemirsa. Allah adalah, sifat Allah adalah Ar-Rahim, kang welas asih maring si mukmin belaka ing dalam akhirat. Artinya Allah maha kasih sayang di akhirat itu khusus spesial untuk orang Islam yang beriman, pemirsa. Kenapa orang Islam yang beriman? Karena ada orang Islam yang Islamnya Islam KTP. Di KTP-nya aja Islam, tapi tidak melaksanakan syariat agama Islam, pemirsa. Jadi kasih sayangnya Allah di akhirat itu artinya, pemirsa, Ar-Rahim artinya kasih sayang Allah diberikan khusus kepada orang Islam yang beriman, pemirsa. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah sifatnya Ar-Rahim. Kasih sayangnya itu di akhirat hanya diberikan kepada orang Islam yang beriman. Nah, itulah pemirsa, kita telah menjabarkan arti dari Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang selama ini pemirsa melihat makna arti dari Bismillahirrahmanirrahim itu hanya sekedar dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi di pesantren, di kitab kuning, kita bahas lebih luas, lebih mendalam, pemirsa, bahwa dipisahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim, Allah kasih sayang kepada hambanya, kepada umat manusia, baik itu muslim ataupun kafir, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Tapi di akhirat Allah sifatnya Ar-Rahim, Allah memberikan kasih sayang khusus hanya kepada orang Islam yang beriman, pemirsa. Baik, pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut tentang yaitu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di dalam kitab Tanqihul Qaul dibahas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa daba syaitanu kama yadubur risos alan nar. Barang siapa membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan hancur seperti hancurnya tembaga meleleh karena api, pemirsa. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim
Barang siapa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala kiramal katibin. Allah memerintahkan malaikat pencatat amal, yaitu malaikat kiramal katibin, ayyaktubu bi diwanihi, supaya malaikat kiramal katibin mencatat amalnya orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di dalam lembaran-lembaran buku amalnya, yaitu arba'a mi'ati hasanatin, ditulis 4.000 kebaikan. Pemirsa, 4.000 kebaikan. Satu kali baca bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan malaikat pencatat amal supaya mencatat orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan 4.000 kebaikan. Pemirsa, kemudian pemirsa, hadis Nabi waqala sallallahu alaihi wasallam waqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyinus sama, Allah telah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Pemirsa, wa zayyinul jannah bil hur, Allah telah menghiasi surga dengan bidadari-bidadari. Wal kusur, Allah telah menghiasi surga dengan bidadari-bidadari dan gedung-gedung. Kemudian wa zayyinul anbiya bi Muhammad, Allah telah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa zayyinus suhur bi sahri Ramadan, Allah telah menghiasi bulan-bulan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian wa zayyinul kitab bil Quran, Allah telah menghiasi kitab-kitab dengan Al-Quran. Wa zayyinul Quran bi bismillahirrahmanirrahim, dan Allah menghiasi Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Allah mencatat kita dalam pengajian ini. Allah mencatat amal baik sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.